Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh Masjid Al-Falah yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah jazakallahu khairan atas undangan. Jadi maksud saya bisa berkesempatan bersilaturahim, berziarah di sini. Mudah-mudahan majelis kita berkahwin Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama-tama ya, kita patut bersyukur ya, pada saat ini walaupun wabah di Indonesia sudah berapa bulan ya, di Februari ya, pemerintah Indonesia mengakui itu akhir Februari awal Maret. Walaupun secara ilmu biologi itu tidak mungkin, apalagi kalau dilihat dari tren meninggal itu sekitar 5% kalau dunia ya, kalau Indonesia sekarang sekitar 3-4%. Itu kalau 2 orang meninggal gitu ya, berarti sudah ada sekitar 100 lebih gitu ya. Jadi logikanya kalau misalnya sudah ada 3 orang meninggal, kalau di rata-rata ya sudah ada 3 orang yang meninggal, berarti yang lain sudah ada karena sekitar 97 ya, seperti itu. Dan itu berarti sudah dari awal bulan, kemungkinan dari awal bulan Februari, karena di Malaysia dan di beberapa negara yang lain terdeteksi positif bahkan sampai meninggal itu adalah setelah kedatangan dari Indonesia. Ini sebelum kita masuk ke tema kita, jadi yang saya sampaikan ke Ustaz Khalid dan ke Pak siapa ya? Saya WA tuh. Jadi Pak Doni ya. Tema kita adalah meningkatkan level kesehatan kita di masa wabah. Ya sebenarnya ini karena kita masih wabah ya, kita sebut di masa wabah. Padahal yang meningkatkan level kesehatan kita itu di masa apapun gitu ya. Tapi dengan di masa wabah ini ada sedikit hal khusus ya, yang memang kita agak berbeda dengan ketika tidak ada wabah. Sedikit flashback atau nostalgia, bahwasanya saya ingatkan kembali untuk para jamaah sekalian meyakini ya, dan tidak ada keraguan lagi bahwasanya sistem Islam itu sempurna, paripurna, dan berlaku sepanjang zaman. Termasuk soal bagaimana ajaran Islam menangani dan menyelesaikan dan memberikan solusi terkait dengan wabah. Itu mungkin di pengajian-pengajian sebelumnya barangkali ada para ustadz atau pembicara yang menyampaikan tentang hal ini, barangkali ya, saya sedikit flashback saja ya terkait dengan bagaimana ya Rasulullah gitu ya, dan para sahabat menerapkan tentang sunnah bagaimana penanganan wabah gitu ya, dengan cara Islam. Jadi salah satunya ya hadis tentang tadi ya, jadi sedikit nostalgia ya tentang kajian kita, barangkali para jamaah sudah mendapatkan dari ustadz atau dari informasi media. Rasulullah sudah menyampaikan ya tentang misalnya yang pertama gitu ya. Nanti saya sampaikan bahwasanya semua yang disampaikan oleh Rasulullah dan diterapkan oleh para sahabat sudah teruji ya, di dalam ilmu epidemiologi, ilmu wabah itu sudah tidak perlu diragukan lagi efektivitasnya, sudah teruji dan itu karena wahyu ya, karena memang petunjuk dari Allah, maka insya Allah mutlak kebenarannya ya. Salah satunya tentang karantina wilayah, dan itu sudah ada undang-undangnya di Indonesia tahun 2018 sudah ditekan oleh Pak Presiden ya. Karantina wilayah, bahwasanya ketika tadi saya
hadisnya karena panjang ya, saya tidak hafal. Tapi tadi saya WA ya tentang hadis-hadis yang berkaitan bagaimana penanganan wabah, sanitasi hygiene ke Pak Dodi dan ke Antum. Kalau misalnya katanya buka ya, karena nggak sempat ditayangkan di sini. Tentang karantina wilayah, misalnya ketika terjadi suatu wabah, ya masyarakat di wilayah tersebut tidak boleh keluar. Ya. Hikmahnya kalau dibedah, masya Allah, tapi kita tidak membedah itu saat ini ya. Masya Allah gitu ya, yang sudah di dalam tidak boleh keluar dan yang di luar tidak boleh masuk. Itu hadisnya sahih. Ya. Kemudian tentang menjaga jarak, gitu ya, ketika ada wabah. Gitu ya. Masya Allah. Hadis-hadis tentang ustaz, gitu ya. Kemudian hadis-hadis tentang memisahkan antara yang sakit menular dengan yang tidak sakit, itu hadisnya jelas. Kemudian gitu ya, yang sudah diterima sama Pak Dodi. Pak Dodinya ada. Jadi tauhid adalah suatu peringatan dari Allah untuk menguji manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri tersebut. Dan apabila wabah itu berjangkit di tempat kamu berada, maka jangan kamu pulang lagi darinya. Jangan melarikan diri. Jadi ini konsep untuk melindungi semua orang. Jadi nggak cuma melindungi diri sendiri. Jadi umat Islam ini kan satu kesatuan. Jadi tidak boleh setiap orang itu egois dengan dirinya. Makanya yang dilihat adalah umat secara keseluruhan, kebaikan Islam dan kebaikan dalam umat, ya, bukan kebaikan pribadi-pribadi. Kebaikan pribadi-pribadi yang hanya dia yang selamat, tapi dia juga akan diuji seandainya kemaksiatan ada di suatu komunitas, suatu wilayah. Ya. Maka ketika terjadi azab Allah karena adanya maksiat, nggak cuma menimpa orang-orang yang melakukan maksiat, tapi juga kepada orang soleh. Sebagai hukuman, kenapa dia mikirkan soleh untuk hanya dirinya sendiri. Itulah satu kesatuan umat. Nah ini tidak ada di agama lain, ya, hanya ada di dalam Islam. Hadis berikutnya, ini sekilas saja sebelum masuk ke tema. Janganlah yang sakit dicampurkan dengan yang sehat. Riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Hurairah. Ya, at-tahur minal iman. Kesucian dari iman ini tentang mencuci tangan, gitu ya. Itu masya Allah. 3M itu sudah ada sejak zaman Nabi. Barang siapa tertidur di tangannya terdapat lemak atau kotoran makanan, dia belum mencucinya, maka dia akan tertimpa oleh sesuatu. Jangan dia mencela, melainkan dirinya sendiri. Tidur ada kotoran, sisa makanan, belum cuci tangan, kemudian terjadi sesuatu menimpa dirinya, jangan salahkan kecuali dirinya. Itu ajaran Rasulullah SAW. Riwayat Abu Dawud ya. Tidak boleh berbuat mudarat dari selain dan hal yang membuka mudarat. Tentang mudaratan ya, kita tidak boleh memberikan mudarat. Jadi ketika kita memakai masker ini tidak untuk diri kita saja, tapi untuk orang lain, gitu ya. Sekarang fenomena orang tanpa gejala, orang simptomatis itu luar biasa. 80% yang terjangkit itu tidak punya gejala, tidak sakit, tidak jatuh sakit. Nah, ya, OTG itu ada dua, memang asimptomatis atau presimptomatis atau belum bergejala gitu. Nah nanti kita lihat nanti karena kita tidak tahu gitu ya kapan kita terpapar virus tersebut, maka sebelumnya kita mesti bersiap-siap. Ya, kita sudah menerapkan 3M, sudah meningkat imunitas, tapi qadarullah tetap terjangkit gitu ya. Mudah-mudahan tubuh kita sudah siap, jadi virusnya nggak tahan lama, ya. Makanya kita tetap memakai masker, menjaga jarak, supaya tidak pindah ke orang lain. Kalau virusnya pindah ke orang lain, nanti virusnya makin pintar. Jadi dia siap, dia bertransmisi dari satu inang ke inang berikutnya. Dia sebagai makhluk hidup, ya, ketika dia di tubuh seseorang atau di inang, dia menjadi makhluk hidup. Tapi kalau tidak di tubuh inang, dia memang tidak bisa hidup, gitu ya. Dan dia akan sebagai sebuah makhluk hidup, kalau ada inang, ya, salah satu cirinya adalah menyesuaikan diri, gitu ya. Bertahan hidup
Nah, dia mempelajari. Jadi ketika dia berpindah dari satu orang, dia mempelajari gimana caranya bertahan. Ya, mekanisme tubuhnya berusaha untuk bermutasi supaya bisa beradaptasi dengan inang itu. Makin pintar terekam dia punya memori untuk menyesuaikan dengan inang itu. Kemudian pindah ke inang yang berikutnya, gitu ya. Dia makin pintar menyesuaikan diri lagi. Makanya kita stop ya, virus itu kalau alhamdulillah gitu ya, mampir di tubuh kita, ya di stop di tubuh kita dengan cara tidak menyebarkan orang lain ya. Cukup dengan pakai masker, menjaga jarak ya. Seperti itu. Jadi tidak semata-mata supaya kita tidak terkena, tapi supaya orang lain juga tidak terpapar. Gitu ya, seperti itu. Dan nanti saya jelaskan ya, ini bukan karena kita takut atau apa, enggak. Bukan. Ini hal yang sangat berbeda antara kita berusaha untuk menyetop wabah, berusaha untuk supaya wabah itu berhenti di tubuh seseorang, termasuk di tubuh kita kalau hinggap. Itu bukan karena kita khawatir, bukan karena kita takut kepada Allah, takut kepada virus. Bukan, umat Islam tidak. Jangankan virus ya, di medan jihad berhadapan dengan musuh saja kita nggak takut gitu. Apalagi virus yang tidak kelihatan. Jadi hadis lain jauhilah orang yang terkena kusta seperti kamu menjauhinya. Maksudnya kusta dalam hal ini bisa jadi definisinya berbeda dengan yang sekarang ya, tapi intinya menjaga jarak dengan orang yang punya penyakit infeksi. Sampai kemudian Amr bin As di Syambul menerapkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah ya, ketika terjadi wabah di Syam. Ya. Wahai sekalian manusia, penyakit ini menyebar layaknya kobaran api ketika terjadi wabah taun di Syam ya. Sebelumnya kan Abu Ubaidah ya, itu kan sakit ya ketika terjadi wabah, dan banyak sekali sahabat waktu itu bersama dengan gubernur sebelumnya itu meninggal di Syam. Nah, kemudian digantikan oleh Amr bin As. Amr bin As menerapkan lebih cerdas lagi gitu ya dalam penerapan gitu ya. Memang banyak masalah tapi pilihan-pilihan itu ada gitu. Nah, kalau Indonesia termasuk tidak mau menerapkan undang-undang yang sudah diteken 2018 tentang karantina wilayah. Padahal sebenarnya Masya Allah gitu ya, sangat besar. Wahai sekalian manusia, penyakit ini menyebar layaknya kobaran api. Jaga jaraklah dan berpencarlah kalian dengan menempatkan diri di gunung-gunung. Allah ya. Berpencar apa? Berpencar dan menempatkan diri ya, menjaga jarak, berpencar dan menempatkan diri di gunung-gunung. Ya, kalau itu ya. Karena memang nggak sembuh sampai sahabat banyak yang meninggal, masyarakat banyak yang meninggal. Nah, kita sudah berusaha dan di level negara mestinya karantina wilayah, mestinya mudik dilarang ya. Kita waktu itu sempat sebagaimana diungkapkan oleh MUI, oleh dai-dai kita, AAGIM dan lain sebagainya, sangat kecewa ya, taatnya dikhianati, berarti gitu ya, sampai seperti itu. Para ulama kita menyampaikan kita sudah diminta karantina, kita taat, masjid dikosongkan beberapa waktu gitu ya, kemudian tidak keluar rumah ya, tidak ada pengajian offline, masjid ditutup, taat, didorong oleh MUI agar masjid ditutup. Masya Allah gitu ya, kita yang hatinya terpaut ke masjid sampai menangis, sampai sedih. Tapi inilah sunnah di masa wabah ya begitu, meninggalkan masjid. Jadi sunnah di masa wabah itu meninggalkan, salah satunya gitu, kalau memang itu harus dilakukan, itulah pahala. Jadi ketika nggak ada wabah, ke masjid adalah pahala, kewajiban bagi laki-laki. Tapi ketika ada wabah dan itu dianggap sebagai satu pencegahan yang efektif, maka mencegah wabah itu pahala. Ya sunnahnya di masa wabah ya itu tadi, tidak ke masjid. Misalnya maksudnya tidak membuat kerumunan, bukan tidak ke masjidnya ya. Itulah pahala kita, dan seandainya kita sudah terapkan itu dan tetap terkenal, insya Allah syahid gitu ya. Tapi bagi yang tidak menerapkan sunnah, tidak menerapkan karantina dan menganggap enteng, tidak perlu gitu.
Padahal sudah dijelaskan ini wabah. Para ulama medis ya, ahli ilmu di bidang kesehatan sepakat ini wabah. Ya, orang-orang yang rentan ini resiko sekali tumbang atau meninggal ketika terkena. Nah, seandainya terkena juga pada Allah, maka insya Allah pahalanya sakit. Tapi bagi orang yang tidak berpikir untuk menyetop atau menyelesaikan atau memutus wabah ini, ya ketika meninggal karena ternyata terkena juga, ya tidak ada pahala sakit. Maka tidaklah seorang hamba yang dilanda wabah lalu dia menetap di kampungnya ya, dengan penuh kesabaran dan mengetahui bahwa tidak akan ada yang menimpanya kecuali apa yang Allah tetapkan, maka baginya pahala manusia. Ini mungkin sudah disampaikan, ini pengingat saja. Jadi sekali lagi, ini sistem yang ada di agama kita. Gitu ya. Kalau Indonesia baru menerapkan 2018, dan itu sebenarnya bisa terapkan. Kalau alasannya karena dananya nggak ada dan lain sebagainya, sebenarnya tidak juga. Yang lebih miskin dari kita banyak, Vietnam contohnya. Korbannya sangat sedikit, yang meninggal nggak ada. Insya Allah. Dan umat Islam kalau memang diminta, ya, kan khawatirnya tidak bisa membiayai, gitu ya. Tidak bisa, negara tidak bisa membiayai orang-orang masyarakat, karena kalau antar karantina wilayah, jadi makanan pokok itu harus dibiayai, harus disediakan atau difasilitasi oleh negara. Nah, kalau di Islam kan kita umat Islam kan orangnya baik-baik, soleh-soleh gitu ya, ngikutin apa yang agama perintahkan. Kalau ini demi kebaikan, saya yakin sangat bisa umat Islam ini dimobilisasi untuk subsidi silang. Jadi orang yang mampu, yang agnia ikut membiayai masyarakat yang terdampak, yang mereka harian dan pendapatannya, ya, dengan subsidi silang. Nah, bisa masjid jadi basis-basis untuk mengkoordinir ini, las-las gitu ya. Kemudian masjid-masjid mengkoordinir untuk jangan sampai di wilayahnya itu ada yang kelaparan karena lagi karantina atau lagi lockdown gitu ya. Itu sangat mungkin daripada dana negara ratusan triliun diberikan kepada orang yang nggak tepat. Misalnya apa? Di kampung-kampung sana yang ada wabah atau nggak ada krisis atau nggak ada pengaruh. Mereka tiap hari ke sawah, gitu. Mereka diberikan dana tiap bulan sampai kemudian terjadi konflik, pembakaran dengan balai desa, kepala desa konflik dan sebagainya. Dananya diberikan ke orang-orang desa yang tidak terdampak oleh wabah. Mereka wabah tentu sampai ke sana, virusnya ya, satu, yang kedua ekonomi krisis, negara krisis juga mereka sama aja tetap ke sawah gitu. Tapi dana diberikan ke sana, kemudian orang-orang miskin kota yang sangat terdampak ini, yang harian mereka dapatnya malah terbengkalai. Yaitu tidak tepat juga. Lalu di saat kita disiplin menutup masjid, tidak ke masjid, tidak jumatan, ternyata bandara dibuka lebar, mudik diperbolehkan. Nah, gitu. Kemudian para ulama merasa kecewa, ya, dan sakit hati, merasa dikhianati. Gitu. Padahal para ulama Islam ini yang mendorong, ayo biar wabah cepat selesai, masjid ditutup, majelis taklim ditutup, ayo biar cepat selesai wabah. Nggak perlu berlama-lama, cukup 1, 2, 3 bulan, maksimal 3 bulan secara teori. Dan itu sudah terbukti di Wuhan, 0 kasus. Di Vietnam, Masya Allah, Masya Allah, itu luar biasa. Nggak perlu berlama-lama dalam krisis, cukup 1, 2, maksimal 3 bulan. Kalau diterapkan sistem Islam ini baik. Nah, karena ini memang pemimpin memilih gitu ya, pemerintah memilih untuk herd immunity, tapi diperlambat gitu ya. Herd immunity tahu ya Pak ya? Ya, setiap orang ya yang bertahan itu yang kebal. Nah, ini sebenarnya jahat gitu ya. Ya kita sendiri ya yang kemudian berusaha. Jadi ini diperlambatnya itu ya kita diminta jaga jarak, pakai masker. Jadi tidak
sporadis, tidak seperti itu. Jadi herd immunity yang di skenariokan, yang diperlambat sampai ada vaksin. Gitu ya. Kalau estimasinya ekspektasi terhadap vaksin terlalu keterlaluan ya. Padahal ini uji klinis tahap 3-nya juga belum selesai. Uji klinis tahap 3-nya belum selesai yang di Bandung. Bisa efektif, bisa tidak. Ya 50-50. Bisa berhasil, bisa tidak. Ya. Dan kemarin ketika Gubernur Ridwan Kamil menyampaikan, saya sudah divaksin, saya sudah di dalam tubuh saya sudah ada virus. Itu sebenarnya tidak mungkin beliau tahu kalau yang disuntikan itu benar-benar vaksin yang berisi virus yang dilemahkan atau hanya placebo. Tidak tahu. Jangankan relawannya, yang nyuntik pun itu tidak tahu bahwa yang disuntikan itu virus atau hanya air bening atau air aqua. Itu namanya dalam metode penelitian itu double blind ya. Yang menyuntikan dan yang disuntik tidak boleh tahu kalau itu virus atau air. Karena virus yang disuntikan hanya sekitar 33% dari seluruh relawan. 33% dari seluruh relawan. Ya. 66%-an itu adalah placebo. Hanya air putih, air mineral gitu yang disuntikin. Jadi nggak ada yang tahu. Jadi Pak Ridwan Kamil menyampaikan di dalam diri saya, di dalam tubuh saya resmi ada virus. Tidak akan tahu. Tidak akan tahu. Kalau sampai beliau tahu, uji klinis gagal. Berarti tidak ngikutin double blind, kalau double blind. Termasuk yang gagal yang tidak boleh di stop itu kan yang uji klinis obat COVID dari UNER itu ditolak mentah-mentah oleh BPOM. Alhamdulillah ditolak mentah-mentah oleh BPOM karena permasalahan metode penelitiannya. Ya. Orang tidak bergejala di Secapa Bandung ya, 1.300-an tentara di sana tidak ada yang gejala, tidak ada yang sakit, tapi positif ketika di swab. Itu ikut diujikan obatnya azithromycin sama kloroquine. Itu salah besar, kesalahan fatal. Karena orang nggak sakit tapi dikasih obat kloroquine dan azithromycin, kesalahan fatal sekali. Jadi itu penelitiannya begitu untuk mengecek nanti apa efektivitas obatnya, kombinasi obatnya. Lah orang nggak sakit, dia dibiarkan juga kan sembuh, akan negatif pada waktunya. Nah ini kesalahan. Nah ini nggak tahu apakah karena ini kan kerjasama tim UNER dengan BIN ya, apakah karena saya yakin BIN-nya tahu ya, tapi mungkin takut sama BIN-nya atau gimana ya. Alhamdulillah ditolak sama BPOM. Rame kan waktu itu. Nah ini, jadi vaksin itu belum tentu efektif, belum selesai penelitiannya, masih 50-50 satu. Gitu. Yang kedua tentang vaksin itu ya, yang diuji relawan itu adalah dipilih orang yang benar-benar sehat. Orang yang sehat usia 18 sampai 55 tahun itu adalah orang yang sehat. Jadi seandainya uji klinisnya berhasil, dianggap 100% atau 90% dianggap efektif, itu adalah efektif di orang yang sehat. Efektif di orang yang sehat terbukti. Padahal wabah ini, virus ini, ya, menjadi berbahaya itu di orang-orang yang rentan, bukan orang-orang yang sehat. Orang-orang yang sehat kena juga nggak masalah. Beda dengan penyakit lain, penyakit HIV, hepatitis, memang orang sehat kena jadi sakit. Tapi SARS-CoV-2 ini orang sehat ya, yang sekarang misalnya jadi relawan, yang sudah jadi relawan uji klinis, saya yakin 99% atau 90% yang kalau kena wabah beneran mereka tidak sakit walaupun tidak divaksin. Makanya ketika vaksin yang di Bandung ini berhasil sukses ya, efektif, itu adalah efektif pada orang-orang yang sehat. Yang kalau kena beneran pun sebenarnya insya Allah tetap sehat. Dan ini berkaitan dengan tujuan, jadi sebenarnya kurang pas gitu ya. Dia harus diuji nanti ke orang-orang yang memang jadi sasaran utama virus ini, yang kemudian akan jadi korban, misalnya orang-orang yang rentan, orang
manula, bayi, ibu hamil, gitu kan, yang rentan kan gitu, manula, bayi, ibu hamil. Kemudian orang-orang autoimun ya, yang punya hipersensitivitas tipe 3, asma kronis, kemudian orang autoimun ya, orang lupus, orang psoriasis, itu yang sebenarnya perlu proteksi ketika terpapar wabah, kemungkinan besar mereka anfal gitu. Tapi bayi di bawah 1 tahun gitu ya. Tapi kalau yang sehat masih panjang, artinya itu tahap penelitian yang masih awal gitu ya, bukan salah penelitiannya, memang begitu, harus pada orang yang sehat di rentang usia tertentu. Tapi artinya itu masih panjang untuk sampai kemudian mencapai target yang diinginkan dalam pencegahan wabah. Nah, tapi ekspektasi sebagian ya pemerintah itu udah terlalu udah vaksin. Dikiranya vaksin itu menyelesaikan masalah. Sudah berkali-kali disampaikan oleh ahli epidemiologi, vaksin tidak pernah ada sekalipun dalam sejarahnya vaksin wabah itu selesai dengan vaksin. Tidak pernah ada sekalipun wabah itu selesai dengan vaksin. Nggak ada satupun. Ya, wabah pandemi dunia nggak ada satupun sampai sekarang. Makanya kalau ekspektasinya terlalu besar terhadap vaksin itu tertipu sebenarnya. Atau ada agenda apa segala macam, sudah kontrak pembelian dan lain sebagainya ya, uji klinis belum selesai tapi sudah harus DP kan ke sana ke pabriknya. Padahal uji klinis yang di Brazil itu stop karena gagal. Uji klinis vaksin Sinovac yang sama persis dengan yang diujikan di Bio Farma baru itu di stop karena terjadi kegagalan. Ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti pada akhirnya diuji klinis ke usia di bawah 18. Nah, sekarang kan baru di bawah antara 18 sampai 55. Nanti diuji klinis di usia ya kalau sudah terbukti efektif dan aman ya, lanjut nanti uji klinis tahap berikutnya. Ya 3B ya, misalnya. Atau uji klinis selanjutnya. Nanti diujikan di bawah usia 18 dan di atas usia 25 kalau perlu. Jadi nanti untuk menguji apa efektivitas dan keamanannya dua ini. Jadi untuk sampai disuntikan itu masih sangat jauh, tapi udah ditargetkan November disuntik vaksin, Desember disuntik vaksin. Uji klinisnya baru selesai sekitar Januari Februari dan itu harus dievaluasi dulu. Nah ini supaya kita tidak terlalu ekspektasi besar ya terhadap vaksin. Ini kita berpikir yang logis ilmiah. Jangan terlalu ekspektasi besar, menggantungkan kepada vaksin. Kita gantungkan pada Allah, kita ikuti sunnah Rasulullah SAW dalam hal kesehatan dan wabah. Dan ini memang ada kesalahan ekspektasi dalam hal ini. Ya. Mungkin itu persepsi kita kali ini. Nah ini karena skenario-nya sepertinya sudah ya udah dibiarkan saja supaya biarkan saja sampai nanti ada dapat vaksin katanya seperti itu, dan padahal ini belum tentu. Ya udah kita karena memang kondisinya seperti ini ya, kita memang kalau sudah kondisi udah 8 bulan di 9 bulan ya nggak mungkin, memang paling lama 3 bulan yang nggak mau kita aktivitas ekonomi harus jalan, mau nggak mau begitu sekarang. Nah kita PR-nya adalah meningkatkan level imunitas kita setelah kita berusaha bertawakal kepada Allah gitu ya, memakai masker, menjaga jarak gitu ya, kemudian mencuci tangan ya, bila sudah habis megang sesuatu di luar rumah, lalu meningkatkan imunitas kita. Ya udah kita harus mau nggak mau harus begitu, karena kita harus cari uang untuk keluarga kita. Kita harapannya nggak lama-lama masjid ini jaraknya dipisah-pisah, ketemu dengan saudara salaman juga rabu-rabu gitu ya. Ini mau sampai kapan gitu ya? Mestinya kan cukup 3 bulan maksimal sebenarnya, tapi ya sudah, ini sudah ke 8 bulan ke-8, sudah kita berusaha agar level imunitas kita
naik. Jadi yang pertama, ya setelah tetap ya 3 itu tetap dilaksanakan. Oh, jangan yang pertama deh, kita belajar dulu dari fenomena yang ada. Jadi sejak awal wabah ada satu saudara kita ya sama yang sering disebutkan sama tablik yang sering disebutkan bahwa virus klaster kebun jeruk, klaster pemburuk ini di Wamena misalnya Papua Barat gitu ya. Tapi itu yang disebutkan gitu ya karena bahwa virus awalnya Malaysia kemudian di mana di Makassar ya ada istimewa gitu ya, mereka ada istilah gitu ya. Saya terlepas dari soal sebagian kontroversi ya, sebagian orang menganggap jamaah tabligh itu ini dan itu, tapi saya tidak melihat atau saya tidak membahas dari sisi itunya. Itu saya lebih cenderung saya sepakat dengan pemahaman Ustaz Khalid Basalamah tentang jamaah tabligh juga dengan saya sepakat, saya ngikutin bapaknya saya Husain saya dibahas tentang jamaah tabligh gitu ya. Mereka luar biasa gitu ya. Coba fatwanya saya Bas, fatwanya saya Husain, terus penjelasan Ustaz Khalid Basalamah tentang jamaah tabligh. Untuk sebagian yang agak setuju, coba dengarkan 3 ceramah dari buah syekh ini dan supaya kita bisa bersikap secara objektif, secara insaf, secara. Tapi saya melihatnya begini, coba perhatikan, mereka itu yang dianggap katakanlah positif, kemudian sebagian di jeruk, ya orang lagi sehat, lagi pada taklim gitu ya, dicek-cek, ada yang positif, 3 positif, itu di karantina di masjid itu. Kenapa di masjid itu? Ya orangnya nggak merasa sakit. Yang di Wamena juga begitu, di tempat di karantina di satu, ya karantinanya salah lagi. Karantinanya itu yang di Wamena itu di rumah awal-awal wabah tuh ya, mereka pada pingpong gitu. Di isolasi di satu gedung, tapi mereka bercampur berapa 10 orang atau berapa. Itu karantina yang salah sebenarnya kalau dari sisi karantina. Gitu. Kalau dari sisi karantina salah. Yang virus nanti mereka saling menular satu virus di bapak ini udah mati, tapi yang di sini belum. Yang ini akan menularkan ke sini. Ya nggak akan gantinya tadi itu karantina yang salah gitu ya. Karantina ya mau sampai kapan itu? Apa bisa kecuali semua orang di satu kamar, satu MCK-nya sendiri-sendiri. Nah itu mati di tubuh dia. Ya kalau ini satu orang udah negatif sebenarnya, tapi yang satu masih positif, yang positif itu dari di TV itu pimpong ini karantina model apa ini? Gitu ya. Satu ya dari sisi itu ya, itu kan yang kan dinas. Oke. Dari dinas kesehatan begitu. Jadi kita belajar dari orang yang bicara kenapa sih sebagian mereka itu di Bojaros, di Taboro itu tidak bergejala padahal positif. Terus yang tentara itu yang dicapai 1.300 orang nggak ada gejala. Kemudian yang terakhir itu ya yang beberapa hari yang lalu saya mengirimkan tafsir ke sana untuk meningkatkan imunitas mereka. 212 siswa santri dan banyak ya di Jawa Timur juga Jawa Tengah, di Bogor segala macam, di Darussalam. Itu pada nggak bergejala santri-santrinya. Positif dinyatakan tapi ratusan orang tapi nggak ada gejala. Kenapa sih begitu? Nah kita belajar. Pertama, mereka itu selalu bersemangat. Ya, selalu bersemangat menuntut ilmu. Kalau orang jamaah tabligh semangat berdakwah, dia ngajak orang kalau udah ngajak orang tuh dia luar biasa adrenalinnya supaya mau orang itu diajak masjid. Nah kalau tentara kan semangat dia latihan nyanyi gitu, selalu bersemangat selalu, kemudian selalu bergerak. Jamaah tabligh kan jalan-jalan kemana-mana gitu ya, orang tentara juga latihan gitu ya. Kemudian mereka pemberani, nggak takut, walaupun takut corona gitu ya. Jangankan corona, preman yang bertato pun mereka dakwahin gitu ya. Pejabat tinggi pun mereka dakwahin, nggak ada rasa takut gitu. Yang ada itu faktor adrenalin, endorfin. Orang tentara juga gitu, nggak ada takut gitu. Musuh kita pakai senjata, dia pakai senjata nggak takut. Gitu.
rasa berani itu yang memunculkan imunitas kita. Jadi sering bergerak, kemudian semangat, kemudian berani gitu ya. Itu membuat imunitas kita naik. Kemudian kalau teman-teman di Jawa Tengah itu sering minum madu dan obat kalau jalan-jalan itu ya, kurus gitu ya. Minum madu, minum obat, nutrisi, gitu ya. Minum madu, minum obat. Kemudian tentara ya jelas nutrisinya, terutama protein. Nah itu, jadi ketika supaya kita tetap fisiknya kuat, pikiran tetap tenang, nggak perlu khawatir kepada siapapun, tawakal Allah. Setelah untanya diikat, kita tawakal. Setelah kita pakai masker, kemudian meminum minuman yang sehat, makanan yang sehat, gitu ya. Udah tawakal Allah, nggak ada yang perlu dikhawatirkan, gitu ya. Insya Allah, gitu ya. Kita tetap berpuasa. Jadi ini yang ingin saya sampaikan, pelajaran itu ya, Bapak kita seperti itu. Nah, berikutnya, ini rahasia yang sudah bukan rahasia lagi. Bahwasanya kesehatan tubuh kita itu sangat dikontrol oleh imunitas tubuh kita. Imunitas tubuh kita. Dan imunitas tubuh kita itu 80% itu dikontrol oleh di sistem pencernaan. 80% dari sel imun terdapat di saluran pencernaan. Imunoglobulin, ya, itu ada di pencernaan, diproduksi di pencernaan. Antibodi diproduksi di pencernaan. Jadi 80% sistem imun kita itu dikontrol dari pencernaan. Makanya kalau pencernaan kita sehat, ya, maka tubuh kita sehat. Kalau pencernaan kita sehat, ya, maka kita tidak masalah. Pencernaan sehat itu yang paling utama, ya, adalah keseimbangan mikrobiota, ya. Keseimbangan mikrobiota di dalam usus. Nah, di dalam usus kita itu ada 100 triliun bakteri dan mikroba lain, ya, ada jamur, bakteri, virus, parasit, gitu ya. 85%-nya itu adalah mikroba baik. 15%-nya, sekitar 15%-nya keseimbangan ini ya. Sekitar 15%-nya bakteri patogen. Jadi kalau di Indonesia setiap orang yang dicek ususnya itu misalnya fesesnya ususnya sekitar 15% itu ada bakteri jahatnya. Tapi dia tidak berkembang, orangnya inangnya tidak jatuh sakit. Dia tidak bisa berkembang karena apa? Karena yang dominan 85% itu bakteri baik. Jadi kalau dicek apakah ada bakteri tipes di usus bapak-bapak, insya Allah ada bakteri tipesnya, tapi tidak berkembang. Dan di saluran nafas apakah ada bakteri TBC? Insya Allah bisa jadi ada, tapi tidak menjadi seperti itu. Karena apa? Bakteri baiknya lebih dominan. Nah, bagi yang jatuh sakit itu, bakteri baiknya tersupresi, kalah perkembangannya oleh bakteri yang jahat, oleh bakteri patogen. Mungkin sudah berkembang bakteri patogennya menjadi 20%, 25%, apalagi sampai 30% atau 50-an sudah tidak berkembang. Jadi kita terkait. Jadi kuncinya adalah keseimbangan mikrobiota di dalam usus kita. Sel tubuh kita itu 100 triliun secara teori gitu ya, diperhitungkan itu sel tubuh kita secara keseluruhan 100 triliun. Nah, tapi kalau bakteri di dalam tubuh kita, kalau tadi yang 100 triliun itu adalah sel mikroba